Oke lah, selamat datang di channel cerita horor anak Medan. Channel ini akan membahas pengalaman-pengalaman horor. Sedikit perkenalan, perkenalkan saya Taufik Simbolon sebagai host 1 dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Yudi Pratama sebagai host 2. Oke, di video pertama ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman horor kita masing-masing. Oke, dari kau dulu nih, apa aja pengalaman horormu? Coba ceritakan dulu satu persatu. Oke, saya ceritakan ya. Awal mulai kan saya naik kereta kan, Oke. pergi ke rumah teman. Ya. Jadi saya ketemu orang kayak paranormal gitu kan. Jadi dia ditantang kawannya. Semacam mendukung dia paranormal ya. Jadi ada ambulan yang nggak dipakai. Ambulan rongsok gitu ya. Itulah, jadi dia ke ambulan itu kan, dibuka dia pintu ambulan itu, masuk ada ke dalam, ditengok dia ada tempat tidur jenazah tuh kan. Jadi masuk dia ke dalam, sampai dalam pintu tutup. Itulah ditarik dia dalam tuh kan. Dah kaca pecah semua kan. Muka itu darah-darah kayak mana lah. Itulah terakhirnya dipanggil kawannya Ustad. Itu Dari- kau melihat secara langsung? Iya, Oh. Itulah. Serem juga ya guys. dipanggil dia Ustad, dibaca ayat kursi kan, baru dia pintu itu buka, terang ambulan tuh kan, keluar dia. Baru di situ sampai. Oke, itu pengalaman yang seru itu ada seorang paranormal. Jadi dia mau sok-sokan lah gitu ya. Ada sebuah ambulan rongsok. Ya, itulah, dan ternyata nggak bisa juga guys. Ya harus manggil ustadz juga, ahli agama juga. Oke, selanjutnya ada lagi? Ini saya ceritakan yang kedua ya. Oke. Awal mulai kan saya main api di apa, di ayunan. Ini dekat rumah. Jadi samping ayunan saya kan ada sawah-sawah gitu kan. Jadi saya melihat perempuan gitu. perempuan. Terus saya panggil Dia ada depan atau belakang? di belakang gitu. Belakang. Jadi kau ini hanya nampak belakangnya Iya. aja, hanya nampak rambutnya aja ya. Oke, terus? Terus saya panggil, Kak, ngapain di situ Kak? Dia diem aja kan. Nah, beberapa kali dipanggil nggak mau nyaut. Rupanya pas balik muka udah rata semua kan. Disitulah saya kaget kan. Jadi lari tuh. Terus lari saya kan tuh. Ya, masuk dalam, saya panggil lah, udah saya keluar lagi. Keluar udah hilang dia kan. Nggak ada tuh Nggak ada. cewek yang tadi tuh ya, cewek misterius tadi ya. Malamnya kamar mandi jam 2. Muncul lagi dia. Nah, Wow, keren. Di kamar mandi rumah pas lagi berkaca muncul dia. belakang nih. Anjing. Ya. Itu baru-baru ini ya. Iya. Wow. Terus Serem juga ya situ ya. nah, itulah balik saya, bunda saya ke kamar mandi, ada bercak darah di kaca. Itu baru-baru ini gangguannya. Sekitaran berapa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu? Sekitar 2 minggu yang lalu lah. Jadi untuk belakangan ini masih ada dia mengganggu. Nggak ada lagi. Serem juga sih ya. Tapi baru itu kan. Baru itu. Mungkin dasar entah dari mana lah itu. Karena aku juga udah cukup sering ke rumah si Dio ini, tapi baru kali ini ada cerita kayak gitu dia. Sebelumnya nggak ada. Mungkin tak malu dari mana. Oke, ada lagi?
Mungkin pengalaman yang dulu gitu ada sepintas melihat atau apa. Ini ada cerita teman saya kan. Saya menyaksikan sendiri lihat Ini kau apa temen? teman saya. Dia lagi balap di apa kan? Di Cemara Kuta. Lanjut. Sambil ngopi-ngopi dulu guys, sambil ngopi-ngopi. Soalnya kan ini jam 11:30 malam. Sampai rumah, kami ngumpul rumah kawan ya. Iya. Ngumpul kami sampai rumah ditengok. Karena kan bapak kawan saya kan pandai nengok juga. Orang bisa lah gitu. Bisa. Dia pun di jalan terasa heran. Gak enak lah gitu kan. Berat kali keretaku. Padahal aku Oh, sendiri. diikutin gitu. Sampai rumah, lah, nggak tahu tuh di belakang kau siapa? Bapak kawan ini. Nggak tahu om siapa? Ada yang ngikuti kau tuh. Jadi terus bapak si kawannya itu lah yang ngapain? Dibaca-baca air putih. Diminum dia. Ini gua minum dulu. Nah, udah ada pipi dia terbang. Lumayan seru gimana? Ada lagi ya? Mungkin cuma itulah yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin selanjutnya dari saya. Mungkin aku agak banyak juga sih lay-layku semua. Mulai dari kecil dulu, dari SD itu aku udah sedikit banyaknya udah melihat penampakan begitulah ya. Oke, aku akan mulai bercerita tuh dari waktu aku SD kelas 6. Jadi dulu tuh ayahku tuh membuka apa lah namanya ya, depot air isi ulang atau depot air lah biasa disebut di kota Medan ini ya guys. Jadi ada suatu waktu dimana kami tuh mengantar air tuh sampai maghrib. Jadi maghrib dimana di depan rumah saya tuh dulu ada pohon suun. Pohon suun itu biasanya besar itu, yang buahnya besar juga. Pohon suun itu mungkin ada penunggunya, mungkin ya. Jadi pada saat maghrib itu saya berdiri lah menunggu ayah saya untuk mengantarkan air galon yang untuk ke orang-orang. Saya tunggu di depan rumah. Terus itu posisi maghrib memang saya salah ya. Posisi maghrib, tiba-tiba saya melihat ke arah pohon suun itu. Pohon suun itu tiba-tiba ada orang, dia hitam besar, makin saya lihat makin besar, tapi dia tidak berdiri. Mungkin itu gundurwo kali ya, karena orang sebutnya gundurwo ya kan. Tapi dia duduk itu kursinya tuh ada kayak kursi mahkota gitu, macam raja. Duduk makin lama makin besar. Oh, saya mungkin karena masih kecil saya nggak tahu doa jadi saya menjerit panggil ayah saya, kenapa kau? Oh, tadi ada orang tinggi besar. Masuklah, terakhir di kasih air putih, baca surah Fatihah atau apa gitu kata mereka. Baru di situ saya tenang. Cukup serem juga. Itu pertama kali saya melihat makhluk gitu. Tadinya saya nggak tahu gitu makhluk itu apa sih gitu ya. Saya masih kecil juga, masih SD. Oke, kalau selanjutnya itu ada suatu pengalaman saya dan keluarga itu menjenguk salah seorang kerabat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Medan. Mungkin kalian kalau warga Medan tahu lah kalau rumah sakit yang ada lorongnya gitu. Lorongnya gitu kan, panjang rumah sakit. Lorongnya itu sedikit panjang, udah tahu lah gitu ya. Ya rumah sakit itu posisi itu udah malam. Ya aku tuh mau manggil keluargaku yang masih di dalam. Kami sebagian kan nunggu di mobil gitu kan. Jadi ayahku panggilnya sana bang. Dalam. Oke lah. Sok berani kali ya tengah 12 malam.
bayangkan aku semalam tuh jalan aku kan tiba di lorongnya itu ada cewek kayak kau juga nih cewek dia duduk kukira tuh orang ya duduk gitu orang jatuh atau apa nih terus putih Terus kau panggil? enggak terus dia tiba-tiba berdiri tapi berdirinya tuh nggak normal dia dari duduk tiba-tiba kayak ngilang gitu tiba-tiba langsung berdiri kakinya ngambang dia bukan suster ngesot ya suster ngesot tuh kayak mitos lah ya kuntilanak ya pas di salah satu rumah sakit Medan lah di Medan kalau kalian warga Medan pasti tahu rumah sakit yang ada lorongnya lumayan panjang dan rumah sakit itu di rumah sakit itu ada kuburan yang punya nggak tahu lah itu pasti itu aja sih kalau yang di rumah sakit jadi dia tuh berdirinya nggak normal tadinya kan aku pikir tuh orang dari duduk tiba-tiba ngilang berdiri lama-lama kok kayak mau ngejar gitu Kayak menyerupai manusia dia. Cuman nggak nampak mukanya wajahnya saya nggak nampak aku nggak nampak wajahnya guys rambutnya doang cuman cuma di situ aku sakit 2 hari nggak bisa bangkit dari tempat tidur asli kalau kata orang itu kegep atau apa ya kalau itu yang di rumah sakit ya udah aku sih lumayan banyak ya ada suatu waktu kami tuh udah lumayan SMP lah jadi kan kalau kita dulu sering tuh liburan sekolah tuh ke tempat nenek kita gitu kan jadi adalah kawan-kawan aku tuh di rumah nenekku sana begadanglah kami waktu itu bertiga sama teman saya masih hidup orangnya kemarin pun sebelum buat video ini saya tanya kau masih ingat gak sama pengalaman kita yang ini masih itu jelas sekali sih itu serem banget katanya jadi kami bertiga kadang lah kan kami bergadang lah gitu atau ngumpul-ngumpul lah sampai malam main PS sekitaran jam 1 atau jam 2 malam itu di dapur ada suara orang banting panci gitu teng gitu kan ya udah kami kan sejenak kan main PS lagi ada tuh tikus mungkin gitu nggak lama ada suara orang nangis Anak bayi tau. suara cewek nangis itu asli sih bener itu bertiga sampai kami ketakutan nah pertamanya gitu kan kawanku kok dengar apa aku bilang aku kan nggak pernah merhatiin fokus main PS main bola gitu berhentilah kami pause lagi kan terus makin jelas dia itu langsung lompat ke tempat tidur tutup pakai bantal gak hilang juga suara itu ada sekitar 5 menitan teriaklah aku bangunlah orang serumah itu kenapa ada suara orang nangis udah tidur nah, tidurlah kami dah itu selesai di situ asli suara orang nangis itu ya Jadi masih ada lagi pengalaman mau yang bercerita kan? masih ada sih beberapa masih ada sih mungkin masih di seputaran waktu liburan di tempat nenek dulu karena kan kita dulu kan sering liburan kalau semasa libur sekolah ke rumah nenek kita ada suatu waktu kami tuh duduk nongkrong di depan rumah nenek kan depan rumah nenek duduk jadi tahu jam listrik yang besar kan Ya. tapi yang udah nggak kepake dia besar itu ada sekitar 100 meter dari rumah nenekku di jalan sana agak jauh sih sebenarnya jadi lagi nongkrong lah kan terus ada itu berdua yang ada aku sama kawan tengok tuh lagi main HP ngobrol-ngobrol tiba-tiba di tiang listrik itu ada 2 kain putih dia dari bawah naik dia ke atas silang kayak ular
hilang, naik ke atas, tek hilang, ke bawah lagi, naik ke atas, deng, langsung lari lah masuk cerita di dalam, baru cerita kawanku, aku belum pernah nengok kayak gitu juga, katanya itu kuntilanak. Nggak tahu lah, memang di daerah situ ada mungkin ya. Tapi itu dua dia memang. Yang putih cuman nggak ada kepala, nggak nampak kepalanya. Yang putih aja gitu melingkari yang listrik tadi itu beberapa kali, langsung larilah kami semua. Oke, mungkin pengalaman di tempat nenek saya itu aja. Ada lagi mana lagi ya? Oh, baru-baru ini pas teman-teman SMA kami pulang kampung gitu ya, keluarga ya ke salah satu daerah di Sumatera Utara, itu Angkola Selatan. Kalau dari kota Padang Sidimpuan, kalau kalian yang tahu Padang Sidimpuan, itu dari Padang Sidimpuan di Angkola Selatan itu sekitaran 6 jam lagi, masih lama lagi karena cukup jauh ya. Angkola Selatan, desa Rucitan. Dari desa Rucitan itu kami masuk ke hutan. Kebetulan opung saya punya tanah di sana, punya tanah yang cukup luas di sana. Jadi kiranya waktu itu mau mengukur tanah atau memasang patok-patok tanah. Jadi kami kesana lah kami kan, gerak naik mobil, jalan normal aja di perjalanan, tidak ada kejadian horor sama saya. Tapi kejadiannya dimulai saat mulai memasuki daerah Angkola Selatan tersebut. Jadi pengalamannya tuh, jadi saya kan di mobil lagi berhenti lah. Salahnya saya sih sholat, semua sholat, ayah saya sholat, keluarga sholat semua, saya di mobil ngantuk, tidur kan, ngantuk lah aku kan, tidur ngantuk. Tiba-tiba di situ nengok ke arah kaca sebelah kanan, mobil kan di sebelah kiri, kaca sebelah kanan tuh kok ada putih besar kali gitu, dia berbentuk pocong. Iya, pocong kan warnanya besar kali, kalau ukuran gundurwo gitu lah, itu asli aku lihat pocongnya besar kali, mungkin rajanya atau apa, cuman dia cuma menampakkan diri aja sih, sama mengganggu lah ya. nggak mengganggu, mungkin perkenalan aja, tidak mengganggu, tidak seram, maksudnya pocong dia nggak nampilin muka, mungkin raja. Jadi kami jalan, jadi sampailah kami di desa Rucitan itu, di tempat orang yang mengelola tanah opungku tadi. Besoknya tidak ada kejadian apa-apa, berangkatlah kami ke hutan tersebut, melewati hutan. Sebenarnya nggak harus melewati hutan, jadi ada jalan namanya sungai. Sungai itu orang bilang itu Danau Siais, karena aliran sungai itu menuju ke Danau Siais, bukan sungainya Danau Siais. Aliran sungai tersebut mengarah ke Danau Siais. Kalau kalian orang Sumatera Utara pasti kalian tahu Danau Siais. Jadi karena kami rata-rata itu yang pergi takut sama air, artinya karena itu bukan kapal sih, bot itu macam kereta, cuman apa namanya ya, nggak ada kerjaan lain lah, cuma kayak nopang kita gitu aja, kaki kita tuh terampang-ampang dia, siapa yang nggak takut, sungainya luas gitu. Mungkin nanti sedikit banyaknya aku masukin si video waktu perjalanan ke sana. Ini singkat aja sih. Jalanlah kami kan ke sana, jalan. Jadi ada beberapa momen si pocong besar tadi ini, atau raja pocong tadi nimbul lagi, cuman dia nimbul untuk menyelamatkan aku sendiri ya. Jadi ada satu momen pinggir sungai itu ada beberapa jalan yang sudah dilewati oleh warga setempat. Jadi ada pamiliku satu orang yang ngarah ke dekat sungai, pikirnya di situ lumayan bagus lah, coba si pocong tadi ini yang besar tadi posisi siang, cuman siangnya tuh yang nggak siang terik,
siang mendung-mendung gitu tau kan, agak sedikit mendung, muncul aja dia kayak mengarahkan jangan ke situ, jadi dia gini jangan ke situ. Kalau aku rupanya saudaraku tadi, pemilikku tadi tuh hampir terpelosok ke sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mau menyampai tanah itu ada kami melewati bukit, naikan dikit turun, mau naikan lagi, di situ dia muncul lagi kayak seperti tadi juga, jangan lewat dari sini, beloklah. Aku agak naik, rupanya pemilikku di situ hampir masuk jurang. Jalan apa, pohon setapak, di situ dia hampir masuk jurang. Mungkin kalau nggak panjang umurnya mati lah ini. Di atas yang tahu kira. Iya. Ini kalau untuk orang kampung sih itu aja sih. Iya, itu aja sih. Jadi ada lagi yang mau ceritakan? Dari aku sih cukup itu aja sih. Mungkin dari kita itu aja sih dulu guys. Dari kita itu aja dulu. Untuk kalian yang mau sharing-sharing juga pengalaman horor kalian di channel kita ini, bisa hubungi IG kita, bisa DM ke IG kita, nanti aku cantumkan linknya ya. Oke, terima kasih. Saya dari channel cerita horor anak Medan pamit undur diri. See you the next video. Ya, kami menyeberanginya. Gua nak nak yang bukon. Ada. Nah, ini